Ini daerah Bapak MSM Silitonga. Demikian rangkaian acara kita malam hari ini. Terpujilah Tuhan, kita ikuti kegiatan kita pelatihan. untuk semakin lebih luar biasa lagi dalam pelayanan ibadah kita. Semuanya kita adalah pelayan, ya kan? Minimal di sektor kita masing-masing atau di seksi-seksi ya, BWMI, BWMI, P3MI, kita hadir pada hari ini untuk diperlengkapi semakin lebih luar biasa lagi, mewujudkan pelayanan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ketua Komisi 4 yaitu Daniel Jenes Lubis yang berkolaborasi dengan majelis. Saya sebagai pimpinan jemaat, kita bisa mengadakan pelatihan pelayan ibadah selama 3 kali pertemuan, dan tentunya pembicara kita yaitu Evangelis Bapak Dr. Joseph Sibarani. Beliau kan asing bagi kita, ya kan? Kita kenal semua. Selamat datang Pak Dr. Joseph Sibarani. Dari ekspresi wajah energik yang akan begitu luar biasa, ya, inilah tampilan hati yang gembira. Memang itu nampak dari Pak Dokter kita ini ya. Jadi kita ini nanti diperlengkapi selama 3 kali pertemuan. Tentunya sebagai pelayan itu ya, walaupun banyak kali masalah kesulitan, nanti kita ya dikasih semacam tips ya kan, kalau melayani Tuhan itu walaupun banyak masalah persoalan, tetapi jangan sampai itu yang membuat kita ya kan Pak Dokter ya, jangan sampai masalah persoalan itu membuat kita ya enggak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi selamat datang Pak Dokter Pak Joseph Sibarani. Jadi Bapak Ibu ya, terima kasih untuk kehadiran kita. Saya percaya ini karena masih hujan ya. Semoga nanti pertemuan kedua minggu tanggal 14 September dan tanggal 21 semakin banyak kita yang hadir, kita diperlengkapi
dan kita semakin berkolaborasi ya, tim ibadah yang selama ini mungkin ya kurang kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi melalui pertemuan kita pelatihan ini ya harapan saya gereja kita semakin luar biasa lagi dalam melayani Tuhan. Amin. Semoga pelatihan pelayan ibadah yang akan kita laksanakan membawa kita semakin lebih luar biasa lagi dalam melayani Tuhan. Saya akan buka pelatihan pelayan ibadah hari ini. Saya pimpinan jemaat Pendeta Jocelyn Panjaitan pada hari ini, malam hari ini membuka pelatihan pelayan ibadah Gereja Metodis Indonesia Mana Kuliah Tanjung Sari di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Kembali kami serahkan kepada Pak Speaker Justice. Mungkin kursi satu Pak. Salam. Selamat malam Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kita mungkin tadi memulainya sedikit agak telat, saya tidak akan panjang-panjang karena pemateri sudah ada dan beliau juga sambil nanti bergerak-gerak mengeringkan baju. Baik, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Pimpinan Jemaat, Bapak Pendeta Jocelyn Panjaitan, dan juga rekan-rekan majelis yang sudah memberi izin melalui rapat majelis perdana untuk kita melakukan program ini. Dan saya sungguh bersukacita. Ternyata majelis semua support program ini, dan saya pastikan mereka semua bersukacita untuk melakukan ini karena lumayan banyak ini yang hadir dibandingkan dengan pelatihan yang pernah kita buat sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu, pertemuan kita akan diselenggarakan sebanyak 3 kali. Hari ini materinya itu tentang pemahaman Alkitabiah tentang pelayan adalah kasih karunia. Pertemuan kedua nanti di tanggal 14. Materinya itu mempersiapkan penyembah dan memuji serta pelayan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu nanti langsung praktek. Kalau hari ini mungkin lebih banyak tentang diskusi dan pemaparan materi, nanti secara khusus Pak Dokter mungkin akan memberikan penjelasan tentang memanfaatkan fungsi otak yang terdiri dari ada banyak sekali hormon-hormon, ada endorfin, dopamin, oksitosin dan seterusnya yang berhubungan dengan fungsi pelayanan. Jadi tidak jauh-jauh dari ilmu kedokteran juga, tapi urusannya urusan pelayanan. Itu ya Pak Dokter ya. Oke. Bagian ketiga nanti di tanggal 21 itu menjadikan tim pelayan. Jadi kita semua ini nanti akan dibentuk menjadi sebuah tim pelayan yang rendah hati untuk kemudian Tuhan saja. Itu juga praktek. Jadi 2 sesi berikut jangan tidak hadir, karena di situ kita akan dilatih. Karena begitu Bapak Ibu, saya kutip sedikit ya, boleh ya, masih ada 3 menit. 1 Yohanes 1 ayat 16-17 katakan begini, karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datangnya oleh Yesus Kristus. Jadi momen pengajaran malam hari ini, pelatihan malam hari ini memang kita konsentrasinya quote and quote karena kasih karunia. Secara ringkas begini, Yesus yang adalah sumber segala kasih karunia, Dia akan menganugerahkan itu terus menerus. Karena kan firman Tuhan katakan dari kasih karunia ke kasih karunia, dan itu tidak akan berhenti. Kasih karunia itu akan terus mengalir. Aplikasinya nanti Dr. Joseph akan menjelaskan secara rinci. Bagi imasister, bagi koirister tahu ya, para pemuji yang lewat paduan suara. Itu biasanya PWMP, PWMP, P3MP dan seterusnya. Itu
akan memainkan musik atau menyanyikan lagu bukan karena jago nyanyi, bukan karena teknik, tetapi sebagai saluran kasih karunia. Nanti Dr. Joseph akan menjelaskan itu lebih detail. Kemudian yang menjadi liturgis dan penerima tamu atau usual atau kolektan itu juga melayani jemaat bukan sekadar formalitas, tetapi dengan kasih yang lahir dari kasih karunia Kristus yang tak terbatas. Jelas ya. Kemudian orang multimedia, kemudian tim teknis itu akan mengerjakan pelayanannya dengan teliti dan penuh kasih, sadar bahwa pelayanan yang tidak terlihat, mereka kan tidak terlihat kan, tidak di depan mereka kan, itu pun saluran kasih karunia bagi ibadah jemaat. Kemudian yang terakhir, semua pelayan, pembaca firman, pewarta, pembawa syafaat, dan lain-lain hingga pengkhotbah mengingat bahwa pelayanan bukan beban tapi kenikmatan karena kasih karunia yang Tuhan percayakan. Amin. Baik, saya akan masuk kepada perkenalan pembicara kita. Memang sudah rata-rata kenalnya ini kan, tapi tidak ada salahnya saya memperkenalkan, mengingat kembali kegantengan. Agak berdiri dulu, biar ditengok orang itu. Beri tepuk tangan dulu. Karena dari tadi membelakang ya, dulu dong. Iya, tapi tidak saya persekusi, dulu aja lagi. Nama beliau lengkapnya Evangelis Dr. Joseph Partogi Sibarani SPPD dan sekarang MTH kandidat. Jadi OTW untuk menjadi seorang magister teologi ya. Lahir di Medan pada tanggal 28 Juni 1981. Riwayat pendidikan beliau, nggak usah saya menangis sampai SMA ya. Saya langsung saja tahun 1999 sampai dengan 2006 menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran USU. Kemudian dari 2010 sampai 2016 menyelesaikan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran USU. Dan 2024 sampai dengan sekarang beliau sedang menyelesaikan Magister of Theology di STT Pelita Kebenaran. Riwayat pekerjaan dari 2009 sampai sekarang beliau adalah dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas AKBP Momensen. Komen itu nanti ditanya sama beliau. Kemudian dari 2005, dari awal 2025 beliau sudah melayani sebagai tenaga medis di Rumah Sakit Umum Boloni, Jalan Mominsi di Medan. Sebelumnya ada beberapa rumah sakit, tapi sekarang konsentrasi beliau hanya di Rumah Sakit Boloni dan lebih banyaknya melayani. Nanti kalau konsultasi boleh atur waktu lah. Tanya sama saya mau telepon. Baik, pelayanan beliau sebagai aktivis gereja dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 di GMI Wesley Jalan Sultan. Kemudian dari tahun 2003 sampai 2015 dan ini sangat lama di GMI Manna Marturia dan Insari. Kemudian dari tahun 2016 sampai sekarang beliau melayani di GBI Rumah Persembahan. Beliau sekarang kalau nggak salah menjadi dia loh sih beliau utama sekarang. Kalau tidak salah, nanti beliau yang jelaskan. Baik. Dan dia datang ke sini kayaknya ada pertobatan. Kembali ke lanjutan. Ada panggilan ini. Iya. Kemudian keluarga, beliau memiliki seorang istri yang baik hati. Saya pasti tahu itu karena saya kenal. Namanya Yvonne Bolu Sidaputar SD, putri dari Bapak B Sidaputar SH. Beliau mereka dikaruniai oleh 3 orang anak, Rachel Sibarani, Noel Sibarani, dan Yoel Sibarani. Masih ingat ya? Masih cair dia. Iya, dopaminya masih bagus. Baik, setelah ini beliau akan menyajikan materi yang penting bagi kita. Mari siapkan hati, siapkan konsentrasi, berikan perhatian khusus. Karena kita mau dibentuk menjadi pelayan yang rendah hati untuk menyenangkan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan waktu berikutnya kepada Evangelis Dr. Joseph Tartulus Sibarani, SPPD. Mau pakai mic ini atau wireless? Dok? Berdiri aja. Oh, jadi pakai mic yang ini saja. Oke. Biar nggak pede kayak Pak Pendeta. Oke, shalom untuk kita semua. Amang, mohon izin ya kalau saya bisa di sini bukan karena hebat aku, tapi karena Tuhan Yesus baik ya. Dan buat kita semua, Amang Inang yang udah lama kenal kita memang, dan saya percaya semuanya karena kebaikan Tuhan. Buat adik-adik semua di sini, saya senang kalau melihat yang muda-muda karena potensi yang luar biasa itu sebenarnya dimiliki oleh orang-orang muda untuk melayani Tuhan. Jadi kalau hari ini saya berdiri di sini dan tadi saya berpikir apa yang harus saya sampaikan juga, memang saya sudah siapkan. Tapi puji Tuhan tadi Pak Step ketika memimpin pujian, saya akan percaya nggak ada kurangnya lagi sebenarnya ini. Ya kita udah punya dasar-dasar memuji dan menyembah Tuhan itu udah mantap kali. Ya, aku kayak lupa di mana tuh ini sekarang. Kok kayaknya sama dengan di sana juga. Jadi tepuk tangan buat Pak Stefanus Tuhan Yesus baik. Ya. Jadi saya percaya apa yang harus kita lebih pahami berikutnya adalah memahami sebenarnya melayani itu bagaimana. Karena pelayanan yang berdampak dalam hal pujian dan penyembahan, harusnya kuasa itu adalah kita alami lebih dahulu. Ya memang ketika dimintakan sama saya temanya melayani Tuhan karena menyadari, ya sadarkah kita, bisa nggak kita rasakan kasih karunia itu? Ya, bahwa kalau bukan karena Tuhan Yesus, gak ada pelayanan. Sama dengan berdoa. Kadang-kadang tanpa sadar kita bisa bilang, aku udah berdoa, tapi kenapa Tuhan gak jawab? Kita lupa bahwa kalau kita bisa berdoa, itu karena terlebih dahulu Tuhan Yesus disalibkan. Karena kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, coba pikirkan, kemana kita berdoa? Jadi penyadaran inilah yang harus senantiasa kita miliki. Sebagai contoh, kalau saya bisa berdiri di sini sukacita, kalau menurut akal logika manusia nggak wajar lagi sukacita. Sepatuku basah, ya kan? Bajuku basah. Dari tadi perjalanan hujan sederas-derasnya, pakai helm pun udah nggak nampak lagi jalan. Kadang-kadang nanti kita berapa di depan nggak tahu lagi apa gitu. Tapi ketika kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih karunia, maka Dia menjanjikan kepada kita, Dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Maka kalau sekarang ini kita juga menyadari kita hidup, oh berarti Tuhan beserta dengan saya. Penyadaran ini akan membuat kita itu sukacita. Benar gak? Karena kita tidak merasa sendirian. Kita merasa bahwa Tuhan yang sungguh baik, bahkan kita merasa kita sebenarnya tidak bisa buat apa-apa, tapi Tuhan baik. Dia yang berikan semuanya yang kita butuhkan. Nah, saya nanti akan mengaitkan itu dengan otak manusia. Ya. Jadi kalau dari ayatnya saya ambil dari Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus itu harus menjadi center. Tuhan Yesus harus menjadi pusat yang utama di dalam pikiran kita sekarang. Dulu, pada waktu saya mulai mengenal pelayanan, masih bisa nyanyi, ada harapan lain supaya dipuji orang, supaya aku dihargai orang, supaya aku diakui orang. Maka ketika saya bernyanyi, Bang, yang kita pikirkan nada, gimana supaya nadanya tepat. Yang kita pikirkan adalah vokal, gimana supaya vokalnya bagus. Tujuannya nggak lain hanya berpikir supaya orang yang mendengar merasa sesuatu yang saya lakukan, lalu setelah bernyanyi nanti disalam, bagus kau nyanyi ya. Maka bertahun-tahun tanpa saya sadari itulah yang dikerjakan sebenarnya dalam pelayanan. Mengejar keinginan, kehausan untuk diakui.
Padahal seharusnya ketika kita menjadi pelayan Kristus, maka yang muncul itu harusnya adalah Kristus. Mohon maaf begini, kalau saya pulang nanti dari tempat ini, yang amat ingat adalah saya, Dr. Joseph, apa yang kukerjakan ini sia-sia? Sia-sia. Enggak ada. Saya bukan melayani Kristus, berarti saya membuat diri saya terkenal. Tetapi ketika nanti kita setelah dari sini menyadari, wow, setiap langkah yang kita buat itu adalah Kristus. Ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, kita nggak layak, kita nggak kenal, kita nggak tahu diri kita. Entah gimana ceritanya kita tiba-tiba ada di dunia ini. Kita langsung aja ada, tapi kalau kita kemudian kembali kepada kebenaran, maka Tuhan menciptakan manusia itu di hari yang ke-6. Kenapa nggak di hari yang pertama? Kenapa nggak di hari yang kedua? Kenapa nggak di hari yang ketiga? Kalau kita memiliki penyadaran ini, aku diciptakan Tuhan di hari yang ke-6, manusia yang pertama, supaya Tuhan menyediakan dulu semuanya yang kita butuhkan. Lalu kalau kita jalani hidup ini, apakah kita tidak memikirkan besok makan apa? Besok gimana hidup kita? Minggu depan gimana hidup kita? Bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? Lalu kita berpikir hidup dalam kekhawatiran, rasa takut. Saya mau katakan, itu karena kita belum menyadari kalau kita ada di dunia ini, hadir di dunia ini karena Tuhan terlebih dahulu menciptakan segala yang kita butuhkan. Coba kita tarik nafas sekarang. Siapa yang ada nafasnya angkat tangan coba. Yang ada aja, yang ada nafasnya masa angkat tangan. Yang ada nafas angkat tangan yuk. Haleluya. Berapa banyak yang menyadari nafas itu datang dari mana? Siapa yang sendiri nafas itu ada sendiri? Memang ada, angkat tangan. Siapa yang berpikir dia bisa ciptakan nafasnya? Aku bisa, karena aku punya ini, aku punya itu, aku punya pekerjaan, aku punya uang. Lalu berpikir dia bisa hidup karena punya uang. Tahukah kita, tidak ada seorang manusia atau ilmu pengetahuan manapun sampai hari ini belum bisa menciptakan oksigen. Karena oksigen itu hanya bisa datang dari sinar matahari yang bekerja dengan daun-daunan warna hijau. Terjadilah reaksi fotosintesis. Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang membuat matahari terbit, terbenam, terbit, terbenam? Bahkan ketika kita tidur, kita nggak sadar akan apapun juga. Tapi kita harus bernafas, karena kita pasti mati. Kalau nggak ada oksigen, 3 menit aja mah. Mau coba? Tapi berapa banyak kita menyadari betapa hidup ini berharga, betapa darah Yesus yang disalib. Next slide. Kenapa kita bisa hidup sekarang? Kok Tuhan mau ngasih napas buat kita? Kok Tuhan mau kasih kehidupan buat kita? Pernahkah kita menyadari ini? Yesaya 53 ayat 3-5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tanpa kita sadari, ada banyak pelayanan-pelayanan yang terjadi di gereja-gereja tidak memperhitungkan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang ada dalam pikirannya adalah, ya seperti saya tadi, bagaimana supaya aku dipuji orang, bagaimana supaya aku bilang orang hebat, bagaimana supaya orang mengakui, oh iya bagus dia nyanyi, bagus main musiknya.
tapi tidak pernah memperhitungkan kalau ini semua bisa ada hanya karena Tuhan Yesus. Karena sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Apalagi kita. Saya boleh tanya, saya sendiri pun baru kenal Tuhan kapan? Katakanlah saya kenal Tuhan mungkin SD kelas 3 kali, kelas 3 SD itu baru diperkenalkan. Kamu diciptakan Tuhan Yesus ya, Joseph ya, ya Bu. Minggu depan datang lagi ke sekolah minggu ya. Tengok minggu depan Bu. Kenapa? Karena otak manusia ketika lahir ke dunia ini tidak bisa langsung mengerti dan mengenal bahwa dia diciptakan oleh Tuhan dan kita hanya bisa hidup karena pemeliharaan Tuhan. Kita sering tidak menyadari. Kenapa? Karena di dunia ini banyak persoalan. Jadi satu-satunya yang kita kenali dengan segera dalam hidup ini hanya persoalan. Yang kita lihat persoalan, yang kita dengar persoalan, yang kita alami juga persoalan. Ada yang sakit sampai sekarang. Sehingga apa yang ada di dalam otaknya adalah cuma rasa sakit, beban yang berat. Gak bisa gembira. Gembira itu udah pertempuran. Lagi ke pesta gembira, pura-pura bahagia. Kadang gak gembira dia, tapi terpaksa karena dia tulang misalnya datang ke pesta kan, harus joget dia. Padahal sebenarnya gak mau joget dia, lagi sakit kepalanya, tapi harus joget dia. Tapi lihat ini, apa yang terjadi? Langsung ke sini belum kita baca semua ngeri-ngerinya apa yang dilakukan Tuhan ini. Kita harus bisa memperhitungkan Tuhan ini. Dan bagi kita pun yang tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita bisa sembuh dari semua penyakit, Pak. Aman. Namanya sistem kekebalan tubuh, leukosit, darah putih. Siapa di sini punya darah putih? Angkat tangan. Oh, semua punya. Coba tanya kiri kanannya. Siapa yang ciptakan darah putihmu? Nah, apa katanya? Kalau dibilang nggak tahu, bertobat dia bilang. Saya mau katakan nggak bisa ilmu kedokteran menciptakan sel darah putih kita. Kalau tadi kita cerita oksigen, maka oksigen itu dibawa oleh sel darah merah. Nah, gitu kalau mau belajar. Tapi kalau sistem kekebalan tubuh yang membuat kita tetap sehat, itu sel darah putih kita. Dan tahukah kita kenapa Tuhan menciptakan sel darah putih kita? Alasannya ada di atas kayu salib. Karena di atas kayu salib itu dikatakan apa? Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Tuhan Yesus bukan kurang kerja naik ke atas salib sana. Karena begitu sayangnya lah dia sama kita yang diciptakan. Dia harus terlebih dahulu menanggung. Karena kalau dia tidak tanggung, ya kita tak bisa hidup. Upah dosa adalah akibat daripada dosa, akibat daripada manusia sudah jatuh ke dalam dosa, otomatis kita mati. Tapi Tuhan Yesus menanggung. Yang pertama penyakit kita, yang kedua kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi kalau hari ini kita merasa hidup di sengsara, pandang salib. Supaya apa? Supaya ingat, kesengsaraan belum boleh dipikul Tuhan Yesus. Aku lupa bahwa Tuhan Yesus sudah memikul kesengsaraan. Itu membuat kita hidup dalam polso-polso terus, sedih terus. Kenapa yang punya gitu? Puasa-puasa udah ada. Pandang salib di dalaman. Nanti orang makin mantap ya. Cepat-cepat aja itu. Kau susah, pandang salib. Kau susah, pandang salib. Ya, kita aja ketawa-ketawa. Salib belakang. Kalau bukan karena salib itu, gak ada harga hidup kita.
perhitungan atas kehidupan ini berlangsung di dalam otak ini. Maka bagaimana seseorang memperhitungkan dirinya di dalam otaknya, demikianlah hidupnya. Semua kita adalah orang-orang yang berharga, tidak bisa dibeli. Emas dan perak pun tidak bisa beli kita. Darah Yesus, kesengsaraan Tuhan Yesus, salib yang dipikul Tuhan Yesus, di salib itulah digantung dia. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Berapa banyak yang sadar kalau kita memberontak? Oh, ini nggak ada yang memberontak sini ya? Hah? Ada kan? Ada lah. Kalau nggak kenal kita, siapa pencipta kita, kalau nggak tahu kita apa yang dilakukan pencipta buat kita, kalau nggak tahu kita, nggak kita hargai pengorbanan Yesus buat kita, maka kita memberontak. Kita melakukan semua sesuai apa yang kita mau. Banyak nggak mau kita ini? Banyaklah. Ada mau kaya, ada mau dibilang orang hebat, ada mau diakui, ada mau jabatan, ada mau uang, semua mau. Banyak maunya di otak. Nanti aku kesetuju di otak maunya di mana. Nah, enak banget itu kalau kita udah paham itu, kita baru hidup juga ya. Paham sama sakit kepala. Ternyata banyak mau lupa memperhitungkan apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau saat ini juga semua otak kita Yesus yang masuk ke dalamnya, pasti hilang sakit kepala. Kalau saat ini juga Yesus yang masuk ke otak kita, pasti kita sedang mengampuni semua orang yang bersama sama kita. Gak sakit hati kita sekarang. Tapi kalau masih sakit hati kita sekarang, karena belum diterima Yesusnya, saya mau katakan, bacalah ini 1000 kali sampai bisa diterima. Sampai bisa sadar otaknya. Kenapa? Terlalu lama kita hidup menderita. Oke, next slide. Ini otaknya. Nah, jadi ini gambar sebenarnya saya ambil dari ChatGPT. Pertanyaannya begitu. Perubahan neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu adalah zat kimia di dalam otak. Itulah yang membuat otak kita bekerja karena ada neurotransmitter, ada zat kimia. Itu akan dilepaskan beragam-ragam. Tergantung, tergantung apa yang dialami seseorang. Ketika seseorang mengalami sesuatu yang buruk, dia akan terancam. Maka neurotransmitternya hormon stres yang keluar, katekolamin, kortisol. Maka ketika kita sedang berada dalam keadaan yang tidak ideal, wajar kita kesal, wajar kita marah. Lalu kalau diukur tensinya bisa nanya, ada sih. Wajar sakit semua badan, dari kepala sampai kaki sakit semuanya, sakit kepala, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Saking nggak memperhitungkannya, lalu berkata, udah berdoa aja aku, tapi kenapa aku belum sembuh? Ketika kita menyadari kalau kita bisa berdoa karena Tuhan Yesus di kayu salib, masukkanlah Tuhan Yesus ke otak kita sekarang. Yang pertama, ada dopamin meningkat, ada rasa sukacita walau nggak punya uang amal. Mungkin sebagian bertanya, kenapa? Makanya mikir, Tuhan Yesus menciptakan alam semesta. Bilang kiri kanan ini.
segala kekayaan tidak terbatas. Bilang biar senang dia. Maka ketika ada Yesus di dalam otak kita, kita punya segalanya. Kita nggak merasa miskin di hidup. Bukankah Dia yang berjanji, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kamu khawatir. Kita khawatir akan hari besok karena yang di dalam otak kita bukan Yesus. Di dalam otak kita apa? Pokoknya bukan Yesus lah. Saya mau katakan ya, di dalam otak kita bukan Yesus. Itulah yang menjadi sumber kekhawatiran. Benar kita melayani. Di sini kita nampak melayani, tapi sebenarnya yang kita puaskan diri kita. Yang kita puaskan ego kita. Oh, supaya dibilang orang. Kadang-kadang lagi sakit pun kita paksakan melayani supaya dibilang orang. Sikit-sikit supaya dibilang orang. Ya, bisa paham maksudnya? Kalau saya mengalami apa yang saya katakan ini, betul nggak bisa habis sukacita. Andai kata disuruh aku sampai jam 12 malam, khotbah, nggak capek-capek. Kenapa? Karena yang aku bicarakan cuma Yesus. Aku nggak bicara tentang yang lain. Tapi coba kita bicarakan politik di sini, berantem kita. Coba kita bicarakan ekonomi di sini, pasti stres semua. Tapi kalau kita bicarakan Yesus di sini, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Semua akan beroleh damai sejahtera. Karena kalau Yesus masuk ke otak kita, itu hormon 4. Yang kedua serotonin, ada rasa damai. Damai hati itu. Walau kita dihina orang, kita bisa damai. Kenapa? Karena kita tahu harga hidup kita berapa. Harga hidup kita adalah darah Yesus yang membayar lunas hidup. Kalau dibilang orang kau jahat, kau begini, ya udah sekali kau begini, sampai aku meladenimu. Lo mau di sini. Tapi kok lagi sabar awal, pasti di sini dulu kita ya. Ceritakan sama dia, jadi biar kau tahu bro, aku ini hidup, gak ada apa-apa aku. Karena darah Yesus, maka aku hidup. Yesus sayang kali sama aku. Jadi bisa kau bayangkan, kalau kau hina aku, apa yang aku bilang? Aku hidup pun Tuhan yang tentukan aku hidup. Jangan-jangan kau tidak sadar yang kau hina itu adalah Yesus. Maka kalau ada orang menghina kita, ingatlah Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak sakit hati. Karena kita tahu berapa besar harga kita. Kita tahu berapa Tuhan itu sayang sama kita. Mau seluruh isi dunia ini gak sayang sama kita, gak persoalan nah. Tapi itu harus dalam perhitungan. Perhitungkanlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi walau kita gak dapat jabatan di gereja, tenang aja. Kan dunia ini, the world is my parish. Iya kan? Masih itu kan? Oh masihnya rupanya. Begitu kan? Dunia ini adalah tempat pelayananku. Dimanapun aku melayani Tuhan. Ketika kita menyadari di dalam otak ini Tuhan Yesus yang ada di sini. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Lalu ada oksitosin meningkat. Kalau ada Yesus masuk ke otak kita, apalagi gambar Yesus di salib itu ya. Aduh Tuhan, makasih Tuhan. Kok mau? Mungkin sampai kita berkata gini, kok bisa lah Tuhan ya? Kok bisa? Kau mati gitu. Coba tanya. Sebelahnya tanya. Kenapa Tuhan Yesus mau mati untuk kami?
dijawab entahlah. Suruh pulang dari sini. Lama kok bilang. Seorang pelayan Tuhan harus menyadari bahwa dia ada di sini karena Yesus sudah mati untuk hidupnya. Sebelum dia punya penyadaran akan itu, tahu saya di sini, kamu hanya akan merusak pelayanan ini. Dia akan membuat pelayanan ini menjadi panggung buat dia. Dan saya mengatakan saya sudah lewati itu, udah kulalui itu, berusaha menjadi artis Bang. Sudah. Dan memang sudah merasakan juga. Ya udah nyanyi itu sama usaha saya. Terbongkar. Enggak. Kalau aku merasa sesaat, ada kebanggaan pada waktu itu, tapi itu hanya sesaat. Selebihnya dari situ jangan lagi pikiran ini mau ngapain lagi? Hah? Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Tapi kalau kita sudah memahami, aku hidup karena Yesus, aku layak untuk jadi melayani Tuhan aja. Kalaupun aku berpikir baik kali Tuhan sama aku. Siapa yang merasa Tuhan baik kali sama dia? Angkat tangan. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Maka kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita. Lihat, endorfin meningkat. Endorfin ini adalah zat kimia di otak yang akan membuat kita merasa bahagia. Dan endorfin itu bekerja sebagai apa? Analgetik. Tadi Pinang itu Celebrex ya. Cukup Celebrex. Kalau udah gak sanggup lagi masukkan Indonesia otaknya, baru beresek Celebrex. Selama masih bisa diterima Indonesia di otaknya apa? Pusat obat dulu katanya. Oke. Jadi kalau ada pasien yang mau bersabar dengan aku bicara, Bang, tak sadar dia nanti, kok enak perut katanya. Ada cuma cerita-cerita nah. Dan yang kita ceritakan adalah Yesus. Kenapa kau hidup? Coba pikirkan. Kok bisa sampai ke sini? Coba pikirkan. Kenapa bisa begini? Coba pikirkan. Coba pikirkan. Sampai ketika dia merasa ada kekhawatiran dengan masa depan, coba pikirkan. Kalau Tuhan berikan hidup kita bertahun-tahun, apakah bukan Tuhan yang sama yang akan memberikan kehidupan buat kita besok? Kenapa kita menjadi khawatir? Tetapi kekhawatiran itu wajar. Karena apa? Banyak kali data di otak ini yang mau. Terlalu banyak data. Semua dipikirin. Yang gak perlu dipikirin. Ada antipiretik, antiinflamasi, tidak meradang badan kita, gak demam kita, anti kanker, gak kena kanker kita. Karena sel darah putih itu patroli. Tiap detik dia patroli. Ketika ada sel-sel di tubuh kita mulai berubah, maka langsung ditangkap. Tetapi leukosit ini hanya bisa bekerja tergantung hormon endorfin. Maka wajar kita sakit karena kita sedang stres. Stres itu bisa dua, bisa dari fisik. Ya kalau kita kecapean, kurang istirahat, pasti stres. Stres itu bisa karena pikiran kita sendiri. Gak ngapa-ngapain kita, tapi jalan terus otak ini. Oke, next slide. Nah ini gambar otak yang besar. Jadi semua punya perasaan ya? Siapa punya perasaan? Katakan. Iyalah, katakan nama. Ya, angkat tangan nama. Nah, iya itu harus mau karena aku jadi MC. Ya. Nah ini perasaan ini tanpa kita sadari ini center di otak kita. Inilah bagian yang disebut dengan sistem saraf otonom yang mengendalikan seluruh organ-organ vital. Jantung kita, paru-paru, lambung, usus, ginjal, liver, semua yang tak terlihat itu dikendalikan yang lain. Maka ketika perasaan kita sedang takut, jantung kita terpengaruh, debar-debar. Ketika perasaan kita sedang takut atau marah, paru-paru kita terpengaruh, sesak napas.
Ketika kita sedang takut dan cemas, lambung kita terpangan. Ketika kita sedang takut, gak bisa tidur, karena yang mengatur tidur itu merah. Manusia hanya bisa tidur kalau dia perasaannya tenang. Makanya kalau dokter gak bisa tidur dikasih obat penenang. Tapi kalau orang-orang yang melayani Tuhan Yesus, obat tenang kita adalah hanya dekat Allah saja. Berikan tepuk tangan yang meriah oleh Tuhan Yesus. Amin. Maka saya mau bilang gini, kecuali karena udah tua kali ya. Kalau ada, aku takut nanti Maria marah sama aku memang. Saya harus bilang, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh melayani, kita layani Tuhan Yesus, kita sehat. Maka kalau kita sakit, kita harus reevaluasi, introspeksi dirinya. Sebenarnya siapa yang kulayani? Apa aku melayani egoku, keinginanku, kehendakku? Untuk apa aku di situ? Tanya sama dirinya. Jadi kalau pengalaman saya dokter tapi udah 4 tahun nggak pernah makan obat lagi Pak. Demam aku nggak makan obat demam, sakit kepala aku nggak makan. Dulu aku punya Tuhan Yesus. Apa namanya Tuhan? Udah nunggukan, baik kali Tuhannya. Walaupun tadi bilang kayak gitu sama aku, ya di sini dia nggak tahu. Aku yang tahu, kau yang tahu aku. Karena kalau memang aku berbuat dan salah, aku tahu dan Tuhan pasti akan beritahu sama kita. Kita akan berdamai. Kadang terpikir besok gimana ya, nggak ada uangnya. Tuhan Yesus menciptakan alam semesta, segalanya ada. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Ingat, apa Tuhan nggak tahu aku butuh apa? Dari cadas pun yang mustahil, yang nggak masuk di akal menurut logika manusia. Kalau Tuhan bilang keluar aja. Mau berapa besar pun persoalan kita, mau itu gunung pun katanya kalau imanku bilang pindah dulu. Laut aja dibelah. Maka kalau itu masuk ke pikiran kita, damai kita lagi kan, hilang demam. Lanjut lagi. Lakukan lagi semuanya untuk Tuhan. Coba kita goyang tangan. Bisa ya? Jangan pegang tangannya. Coba pikir. Kenapa bisa digoyangkan tangannya? Yang tahu angkat tangan. Jadi kalau nggak tahu semua ya. Ulang. Coba angkat tangan kita goyang. Ya kan? Aku dokter kan. Bisa goyang semua kan? Berarti diagnosanya tidak ada stroke kan gitu kan? Secara medis tidak ada stroke. Karena bisa. Sekarang aku tanya, yang tahu kenapa tangannya bisa digoyang? Angkat tangan. Yang angkat tangan. Belum. Aku yang memimpin. Angkat tangan. Siapa yang tahu kenapa tangan bisa digoyang? Angkat tangan. Karena perasaan. Apa perasaan ini? Oh iya, coba tengok tangannya. Udah, nampak? Coba tanya, siapa yang ciptakan tangannya? Jadi kenapa tangan bisa digoyang? Ya karena Tuhan lah. Kita tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita menyadari, kita tuh sebenarnya gak bisa buat apa-apa. Tapi buat orang-orang yang Tuhan itu jauh di pikirannya, jauh banget emang. Panjang lagi jawabannya. Ikan ada saraf lah, katanya lagi. Loh sarafmu siapa yang ciptakan? Kau yang buat sarafmu. Ikan ada otak lah, otakmu siapa yang buat? Kita dari nggak ada menjadi ada. Bahkan kalau kita sadari, kita bisa selamat sampai di sini karena siapa? Bisa kita buat selamat kita? Nggak bisa. Tapi Tuhan
bayangin aja kita kalau misalnya naik mobil, kita cuma bisa lihat depan. Kenapa? Simpang sana mana bisa melihat. Kalau ada di sana yang mabuk, aku bisa mencegah. Tidak bisa. Mau hati-hati pun aku, tiba-tiba remku belum. Siapa yang keluar remku belum? Apa karena aku jaga? Mana bisa menjaga remnya? Aku cuma bisa bijak aja. Kalau ada yang bocor tahu aku, ya orang tiba-tiba bocor. Maka kalau kita hidup sampai dengan sekarang, perhitungkanlah itu karena kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang lebih mulia buat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Wah, ini sepertinya saya dikuliti, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya nggak tahu lah, mungkin biar panas juga. Panas. Baik, untuk meredakan kepanasan itu kita beri 15 menit. Ada tersedia kopi, teh, ada snack kita juga. Nanti kita, ya artinya begini. Walaupun ini break, Dr. Joseph bilang apa saja yang mau ditanya, yang menyangkut kesehatan pun boleh, yang menyangkut dengan korelasi firman Tuhan tentang kasih karunia, makanya kita ada ini sekarang, silakan, tidak ada yang membatasi. Tapi boleh sambil ambil snacknya, ambil minumnya. Ayo silakan Bapak Ibu, kita 15 menit sampai 8.25 kita mulai lagi. Silakan. Oke, jadi satu lagi yang penting dari manusia, yaitu ketika Tuhan menciptakan kita, namanya ada ego, keinginan dan kehendak. Nah itu ada di dalam otak kita, keinginan dan kehendak. Jadi sekarang boleh kita mengintrospeksi, apa sih keinginan kita? Apa sih harapan kita dalam hidup ini? Ya, kalau firman Tuhan bilang, jangan kamu mengingini dunia. Berarti kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi seorang penyembah yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, selama masih ada keinginan, kehendak, rencana-rencana yang itu adalah di luar daripada Tuhan Yesus, itu akan mendistorsi pelayanan. Itu akan membuat kita nanti capek. Kenapa? Kalau kita punya satu keinginan, maka itu akan kita tanam di otak kita. Maka setiap detik kita jalani hidup ini, yang muncul di otak kita pasti apa yang kita inginkan. Otak ini akan bekerja
keinginan itu tercapai, maka akan dikeluarkan dopamin sehingga perasaan kita puas. Maka kalau kita sering merasa kurang inilah, contoh kita lihat orang lain, kita rasa dia kurang baik, kita lihat ini kurang bersih, semua kurang. Rasa kurang itu karena adanya keinginan di dalam otak kita. Dan keinginan ini kalau tidak terpenuhi, yang muncul hormon stres. Aku maunya ini, aku maunya ini, aku maunya ini. Banyak hari mau kita. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mau. Tuhan pun menciptakan kita semua bebas mau punya mau apa. Tapi puji Tuhan, kalau kita tahu ternyata Tuhan Yesus yang memiliki segala sesuatu. Kalau kita tahu Tuhan Yesus punya kuasa yang tidak terbatas, maka kalau yang kita maui itu adalah Yesus, beres. Jadi kita bukan dilarang. Maksudnya gimana? Kita masih di dunia memang. Tapi kalau yang kita ingini itu adalah Yesus seorang, itu cukup. Jesus is the word for me. Yesus itu cukup buatku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Itu Daud berkata seperti itu. Kenapa Daud bisa menjalani hari-harinya yang secara akal logika manusia, siapapun kita kalau ditanya gak akan mau hidup kayak Daud. Abang-abangnya semua disekolahin supaya jadi prajurit, jadi pejabat. Daud bahkan dicatat di Alkitab, bapaknya sendiri pun melupakan dia. Bapaknya sendiri pun menganggap Daud itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga ketika bapaknya menganggap Daud nggak bisa ngapa-ngapain, Daud cuma dipercayakan menjaga kambing domba 2-3 ekor. Dikit. Kalau kita masih enak, banyak domba kita, misalnya masih bangga kita, banyak peliharaan. Ini cuma 2-3 ekor. Lalu dia diletakkan di mana? Di ujung-ujung sana, supaya gak kelihatan sama orang. Secara akal logika manusia, kalau yang diinginkan Daud adalah supaya dia bisa dianggap hebat, supaya bisa dia dianggap pintar, Daud mau gimana belajar abang? Cuma sama 2-3 ekor kambing domba tempat dia belajar. Yang dia kerjakan pun apa? Kayak lagu kita, bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar. Tapi jangan lupa, ketika Daud berada dalam kesendirian itu, dia langsung belajar masa depan. Dia lihat bintang, dia lihat matahari, dia lihat bulan, sampai dia berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kok mau sih Tuhan kasih kita hidup? Dan disitulah Daud memperhatikan bagaimana dia bisa menang melawan serigala dan singa. Walau hanya 2-3 ekor kambing domba, tapi dia melihat, merasakan, langsung mengalami Tuhan yang membela dia. Sampai pada waktunya Tuhan kemudian mengangkat Daud. Dan ketika Daud sudah menjadi raja, tapi jangan lupa, sebelum Daud menjadi raja, Daud dikejar sama Saul. Seluruh tentara digerakkan menyerang, menangkap Daud. Gak pernah latihan perang memang. Tapi Alkitab mencatat ketika Daud menjadi raja, 1 kali pun dia tidak pernah
fungsinya cuma satu. Apa yang dilakukan oleh Daud di padang gurun itu, dia cuma melihat Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku. Apalah dengan kita? Lihat tangan, gak bisa menciptakan tangan ini Tuhan, terpuji sama Tuhan. Apa sih yang bisa aku buat Tuhan? Oh, aku bisa gini karena Tuhan. Ya udah, untuk Tuhan. Memuji Tuhan. Daud dicatat paling banyak mazmur, pujian, penyembahan. Apa di pujian? Mengakui kebesaran Tuhan. Mengakui kalau kita nggak buat apa-apa, tapi Tuhan lakukan itu buat kita. Maka yang muncul perasaan apa? Syukur. Rasanya bersyukur. Orang yang di dalam otaknya Tuhan Yesus saja. Nanti ya kalau dari sini, kalau ada di handphone masing-masing yang aneh-aneh, terus riset. Kebanyakan kita melihat berlian. Mana tahu ada yang suka berlian ibu-ibu? Bukan tak boleh. Tapi kalau berlian kita tengok terus, yang masuk kota apa? Berlian. Semua nanti dinilai berdasarkan berlian. Algoritma yang terjadi sekarang, bisnis tujuannya. Agar saya juga mendukung gereja harus punya sosmed. Hari-hari ini konten kreator untuk firman Tuhan itu sangat terbatas. Yang terjadi baru hanya dari apologet. Apologet akan terus ada di handphone kita ini. Semua berdebat. Tapi jangan salah. Kalau kita mendengarkan perdebatan bisa sakit kepala nanti. Karena kita nggak kuat. Tapi kalau udah Yesus 100% di otak kita, mau apapun orang, terserah kamu aja. Kita bilang, pokoknya sekarang Yesus, tetap Yesus. Kalau sini ya, sudah. Mau lihat ya? Bapak-bapak misalnya yang masuk ke sini misalnya apa? Apa bapak? Mobil-mobil misalnya, kendaraannya canggih-canggih, mobil listrik. Canggih banget mobil listriknya ya. Apa di otaknya? Apa yang beli mobil itu? Maka dopaminnya akan bekerja di otak, tapi dia dituntut, dikejar dia oleh keinginannya. Cepatlah, kapan kau ingin punya mobil? Cepatlah. Enak kali itu punya mobil. Sampai pasti Tuhan kasih itu. Anda percaya Tuhan baik. Supaya apa? Supaya tahu rasanya. Udah punya belum? Bukan yang bisa tetap tahan. Tapi Tuhan Yesus tetap baik selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Ini gak usah sedih kali kalau kita gak punya mobil. Gak usah sedih kali. Aku bilang gitu kan udah pasangan sih. 3 mobil di rumah. Tapi gak merasakan lagi kenikmatan dari itu. Ya hanya di situ aja. Seperti kata Paulus, apa yang dahulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap sampah. Sebagian akan bilang, kalau itu pasti ada mobil gue kan? Tenang, betul jawabannya. Sampah itu. Masa aku kasih sampah? Iya, aku kan baik. Tapi Yesus yang aku kasih tahu sama kamu. Ketika Yesus yang ada di dalam otak kita, tidak ada terbatas. Dunia ini tidak akan bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Sukacita terus, bayangkan kalau semua sukacita yang di sini di ruangan ini. Gereja ini sudah harus anamkan ibadah. Kenapa? Setiap ada yang datang, sukacita semua orang yang datang ke gereja ini. Dan orang tahu apa yang orang datang ke gereja? Yesus. Maka orang tahu ada Yesus di sini. Maka orang tahu Yesus yang ditampilkan di depan kita. Karena di otak kita hanya ada
Jadi kalau ada orang menggerutu, bilang aja itu dukung melayani bilang. Iya, kok takut kurang pelayan? Karena itu akan semakin menghambat pelayanan. Kalau ada orang yang menggerutu cuma cerita sedih, aku jadi sampai wajar kita capek mendengarnya. Kenapa? Apa yang dia bilang masuk otakku, termemori. Tapi kalau ada orang yang sikit-sikit ngomong Yesus, kasih terus, kasih dia ngomong terus Yesus. Suka cita sama gue, karena Yesus baik. Tepuk tangan lagi untuk Yesus. Jadi otak manusia, ingat jemaat ini yang tidak pelayan pun punya otak. Dan kita pikir seperti kita, mereka punya otak, mereka punya mata, mereka punya telinga mendengar. Maka gereja ini bertanggung jawab untuk apa? Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Biarlah hanya firman Kristus, Yesus terus yang dibicarakan di sini. Yesus. Jangan ada yang lain. Sempat belok dikit, stres orang. Pasti orang tak mau. Tapi kalau Yesus terus yang bicara terus semangat terus, nyala hati-hati. Kita boleh bicarakan politik, boleh aja, tapi bilanglah kesimpulannya. Udah bernama Yesus, Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan jaga kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi kalau sepakat semua, iya, gereja sekarang ini dia stres sama satu gereja. Sebelum datang sakit kan, berobat lah. Berobat, ayolah, malah teman itu Tuhan. Amin. Oke, masih ada slide ya, coba next slide. Oke, ini ya. Jadi ketika kita sudah ada Yesus di dalam otak kita, artinya yang kita inginkan adalah Yesus, karena kita sudah memperhitungkan betapa besarnya sayang Tuhan sama kita. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kita mengasihi Tuhan karena kita sadar terlebih dahulu Tuhan sayang sama kita. Maka harus Yesus yang ada di dalam otak kita. Jangan pikirkan ada orang lain yang mengasihimu. Jangan harapkan manusia mengasihimu. Ingatlah terlebih dahulu Yesus mengasihi kita, supaya di otak kita meningkat eksposisi perasaan dikasihi oleh Tuhan. Karena hanya pada waktu kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain. Belas kasih kita, ya udahlah. Contoh bagaimana? Saya sadar, Amang misalnya, Bang Jones ciptaan Tuhan. Tuhan sayang sama dia. Karena aku menyadari, menghormati Tuhan, maka aku gak akan menyakiti dia. Hari-hari ini orang gampang bilang tolol katanya. Saya mau bilang, kalau ada orang berkata tolol sama kita, karena dia gak sadar bahwa dia pun adalah ciptaan Tuhan. Karena kalau kita diciptakan Tuhan, manusia gak bisa ciptakan otak ini. Mau seberapa pun bodohnya orang, kalau kita sudah ada Yesus di otak kita ingat, Yesus pun bukan mati hanya untuk Yesus pun mati untuk dia juga. Ya sudahlah, ya Bapa, ampunilah, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi kalau kita rasa kita punya kelebihan, ya udah aja. Kalau nggak ada, ya minta maaf lah, minta maaf aja. Jangan kita bilang, tolong kali kau, bodoh kali kau. Ketika kita berkata bodoh sama Yesus. Amin. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Maka pelayanan di gereja akan mendatangkan kuasa Tuhan kalau semuanya Yesus dalam kita. Tapi kalau ada agenda pribadi, ada maksud-maksud tersembunyi, dan itu bukan Yesus, maka Yesus tidak akan bekerja di tempat pelayanan kita. Kering pelayanan ini. Kenapa? Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Yesus harus di otak kita. Yang mana nih? Ya firman Tuhan. Maka kalau kita sebagai pelayan Tuhan, mungkinkah boleh kita lebih banyak tengok TikTok daripada membaca Alkitab? Anak-anak muda, kau mana banyak ngapain? Kalau kau nggak pernah baca Alkitab tiap hari, pertanyakan dirimu, sebenarnya yang kau layani siapa? Karena kalau kita melayani Yesus, karena kita sadar Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus berkata, kalau kalian sayang sama aku, pegang perintahku, pegang firmanku, karena firman itu adalah aku sendiri. Jika firman itu kita sadari bahwa itulah Yesus, itu kita masukkan ke otak kita. Apa hasilnya? Sukacita, damai sejahtera. Coba nanti, lagi kita punya uang, kita bisa ketawa-tawa. Lagi direndahkan orang, kita ketawa-tawa pasti. Karena kita tahu. Iya kan tak? Ibu kan ketawa, bingung Bapak. Ya. Karena Bapak tahu Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menghargai kita. Kita tidak pernah berharap lagi orang lain menghargai kita. Tapi kita akan berdiri di sini dengan otoritas penuh. Otoritas kita bukan karena kita, tapi karena Yesus yang bersama kita, yang ada di dalam kita, katanya akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus akan semakin nyata dalam hidup kita. Maka ketika kita berdiri di depan ini, kita kan apa lagi? Yesus yang kelihatan, bukan aku, tapi Kristus. Biarlah Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Oke, itulah untuk saat ini. Silakan kita bertanya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Silakan bertanya. Ada yang gembira, ada obat ya. Kalau mau dikaitkan dengan penyakit ya. Orang kalau melayani Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Yesus dalam otaknya, gembira hatinya, dia masih sehat. Amin. Baik, kita masuk di sesi tanya jawab. Bagi ibu, bapak-bapak, teman-teman, adik-adik, PTN, PMI, dan semua pelayan, gunakan kesempatan ini. Tanya sebanyak-banyaknya tentang apa saja, baik tentang pelayanan, tentang hubungan kesehatan dengan bentuk pelayanan. Terus kalau misalnya kalau sakitnya kita ngapain melayani? Nah, mungkin ini mewakili pertanyaan juga ini dari teman-teman. Kemudian kalau misalnya terbebannya dari rumah, apa boleh melayani? Nah, mungkin itu pertanyaan juga. Ayo, silakan teman-teman. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayo, siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Di sebelah sini? Dari sebelah sana ada? Belum ada baik, mewakili kita semua. Kalau tadi ceritanya tentang keterbebanan, apakah melayani itu adalah sebuah beban? Atau melayani itu adalah sebuah kenikmatan? Bagaimana kita memilah ini supaya berangkat dari rumah walaupun lagi bergaduh tadi pagi, tapi masih berani berdiri di depan? Silakan Pak Dokter. Ya, jadi kalau kita merasakan pelayanan itu adalah beban, berarti bukan Yesus di otak kita. Karena ketika Yesus di otak ini, apa bebannya? Benar? Kita terbeban akan apa? Karena punya masalah. Siapa punya masalah? Yang katakan kalau bertanya, siapa punya Yesus? Siapa yang tahu berapa besar kuasa Yesus? Ini luar biasa. Siapa tahu Yesus sayang sama dia? Siapa yang tahu kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia? Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi begini, kalau udah tahu kita lagi berbeban, ya ingatlah Matius 11 ayat 28. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang? Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu
kita sedang berbeban berat. Otak kita sedang bermain-main sendiri dan tidak ada Tuhan Yesus di situ. Tanggung jawab sendiri. Apa sih bahayanya masukkan Yesus ke otak? Ada yang merasa bahaya masukkan Yesus ke otak? Ada? Siapa punya mata? Angkat tangan. Yes. Siapa bisa membaca? Angkat tangan. Siapa punya kitab? Angkat tangan. Baca kitabnya. Maka ketika beban terasa berat, kamu baca kitab, baca firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka Dia yang berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau aku berdiri di sini yang memikirkan beban, gak sanggup aku ketawa, karena saya punya kos rumah sakit dan di situ lagi. Tapi kan aku pikirkan Yesus ini. Kalau aku hidup karena Yesus, aku melayani Yesus. Biarlah ketika aku visit pasien yang melayani Yesus. Aku suka-cita. Apa yang kau harapkan lagi? Kalau kau harapkan duit, udah kau bilang dari awal, Bang. Segini Bang ya. Saya gak pernah bilang duit. Aku bilang duit cuma sama pasien. Biar baru mau bilang. Tapi kalau untuk nama Yesus, aku rela, dan dibantu pun aku rela. Saya mau katakan, kalau untuk nama Yesus aku rela. Aku gak rela, kalau nanti ketika ada pasien, aku bilang, dalam nama Yesus, bilangnya sama aku balik. Masa? Oh bahaya. Maksudnya, jadi beban itu secara otomatis tidak ada kalau kita di dalam pikiran kita Yesus. Apalagi beban kita masa depan anak. Ya ingatlah, disalib Yesus, sudah ditanggungnya semua, sudah dibayar lunas semua. Masa depan kita sebenarnya sudah dijamin oleh Yesus. Tapi jaminannya itu hanya ketika kita berjalan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Maka pikirkan, selama ini kita menjalani hidup, ego siapa yang kita ikuti? Apakah kita memikirkan perasaan Yesus? Yang kita pikirkan hanya perasaan kita. Dan mana perasaan kita? Karena kita tengok orang lain. Kita tengok si Anu, kita tengok si Anu. Kita tidak pernah melihatnya Yesus. Kalau dunia ini tidak akan habis-habisnya memasukkan informasi ke otak ini. Dunia ini tidak akan habis-habisnya. Coba tampilkan ayatnya. Bisa ada tampilkan ayat di sini. Coba tampilkan ayatnya yang pertama, Matius 4 ayat 8 sampai 9. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Nah ini ketika iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis tahu satu-satunya jalan untuk membuat orang lupa sama Yesus adalah ditunjukkannya kemegahan dunia, ditunjukkannya keindahan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Yesus lihat tuh, enggak? Cantik gak tuh? Cantik gak tuh? Rumahnya besar gak rumahnya tuh? Hebat dia ya. Kalau kita ada bertemu dengan orang yang berkata, hebat kan si Anu, saya mau bilang, tinggalkan dia segera. 26 Lukas 21:26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ya. Ini model yang lain ini. Ceritanya persoalan terus. Kalau kita sering bercerita-cerita dengan orang dan yang dia ceritakan hanya persoalan dan persoalan dan persoalan, ikut kita cemas kayak gini. Berkali dan merasa, kok bisa gitu? Tadi kepala gue nggak tahu pun. Jadi kalau kamu mau kudu nonton ya bayarlah. Ada banyak kan yang ceritanya. Maka mau perjanjian dulu di awal. Betul nih, banyak orang cerita kau. Karena itu di otakmu sendiri. Kau pasti sakit otakmu, karena bekerja terus otakmu. Kau perlu tempat untuk bisa menceritakan. Aku mau, tapi bayar, karena
saya kepalanya apa? Ya lihat duit lah. Aku bayar kok aku tahu. Jadi beban itu sebenarnya karena kita tidak memasukkan Yesus sebagai satu-satunya tujuan hidup. Jadikan Yesus tujuan utama. Jadikan Yesus yang paling utama. Jangan ada yang lain. Kalau yang kita pandang hanya Yesus, aman hidup kita. Kalau dunia ini diamankan sama Tuhan. Jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia ini. Tapi syaratnya adalah pandang kepada Yesus. Ya kalau perlu buat di kamar salib, kesini tengok salib. Kenapa? Karena permainan dalam otak kita. Ya udah taruh aja mana salib, aku bilang, supaya masuk salib itu kotakmu. Karena kalau udah masuk salib di kotak ini, bekerja otak itu. Baik kali Tuhan ini ya. Aku yang kurang bersyukur, akan muncul ini. Akan bersyukur. Amin. Semua penyakit sembuh kalau yang kita bicarakan dari awal sampai akhir Yesus, dan Yesus masuk di dalam otak kita semuanya. Tapi kita belum sembuh sekarang. Kenapa? Karena masih banyak kan isi kepala. Udah aku bilang Yesus punya segalanya. Pikirkan dengan logika. Apa yang tidak punya Yesus? Pikirkan dengan logika. Apa yang tidak bisa dilakukan Yesus? Pikirkan dengan logika. Logisnya kalau kita bergantung, berharap hanya sama Yesus. Apa coba? Logisnya kan? Logisnya ada yang bisa dilakukan Yesus. Tapi persoalannya kita belum percaya. Lalu kenapa kita bisa hidup? Buat yang kurang percaya, tanya dirinya, kok bisa masih hidup sampai sekarang? Sederhana aja. Tanya. Kalau nggak dijawabnya, paksa. Aku pun jawab lah. Kenapa kau masih hidup? Tanya. Sampai dijawab. Kalau masih diam dia, betul dulu kau. Pikirkan dulu, kenapa kau masih hidup? Selama itu belum tercapai, saya mau katakan, mungkin nanti dalam pertemuan kedua dan ketiga kita akan bisa melakukan audisi. Di audisi kita melayani. Karena banyak di antara kita melayani Tuhan, tapi bukan Tuhan yang kita layani. Yang kita layani diri kita, ego kita. Kita punya keinginan di sini, kita punya plan di sini supaya dilihat orang, supaya didengar orang. Itu yang harus dibersihkan. Dan buktinya kita masih seperti itu. Saya mau katakan, ketika kita masih gampang sakit, padahal nggak ada kerja berat. Kalau udah kerja berat, wajar lah sakit. Ini biasanya enaknya, tapi lalat sakit kepala, sakit ini lah. Tahu sebenarnya yang aku bilang? Karena yang ku tahu di mana dari Yesus ada kesembuhan. Ketika ada pelayan Tuhan yang lalat sakit, saya mau katakan itu harus menjadi evaluasi yang tegas. Cuma kan aku nggak takut bisa di sini karena bukan di sini. Kalau di tempat itu aku bilang itu dalam hati aja. Tak lawak. Tapi itu pun aku bukan takut bahkan. Kemana pun aku percaya. Ya. Semua jiwa-jiwa itu adalah untuk dilayani. Kecil besar ada. Satu jiwa datang percaya mengaku Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu selisih surga dan sukacita. Itu harganya dari Yesus. Aku menghargai perintah Tuhan sama aku. Jadikanlah semua bangsa murid. Siap, aku bilang. Aku jadikan. Aku buat rekaman. Jadi supaya kapan aja orang bisa lihat. Ya, ada orang bilang gitu. Gak ada orang kami ngundang kamu. Gak usah ngundang. Karena ada TikTok. Kau tengok aja TikTok ini. Hanya Yesus yang bicara. Gak ada yang lain. Setiap sel-sel yang dipelajari itu hanya karena Yesus. Tidak ada jawaban yang lain. Aku gak mau bodoh. Kenapa ada sel? Karena memang ada. Bodoh kamu. Gak tahu dari mana asalnya. Tapi mau belajar. Bodoh.
harus mengakui. Kau suka atau tidak suka, kau merasa ada apa-apanya, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang tetap melisong, sombong, ada bisa. Oke, gitu kan. Yo, Bapak Ibu masih ada waktu. Oh silakan Pak. Oh, banyak sedikit Pak Dokter. Banyak lah, banyak sedikit. Mungkin nanti jawabannya banyak Bapak. Oh iya. Ya, jadi bagaimana kita melihat ciri-ciri yang kasat mata, pelayan yang rendah hati dalam penglihatan kita, bagaimana membedakan yang rendah hati sama yang rendah hati dalam melayani Pak Dokter? Ya, jadi kalau itu memang ya kita pun sudah dikatakan akan ada banyak yang dia berbulu domba. Ya, bulunya itu sangat ya, bagus sekali. Sehingga kita nggak bisa kenali, kita hanya bisa kenali itu dari buahnya. Ada nggak buah pelayanannya? Amang kan bisa merasakan loh. Roh Amang itu bisa mendeteksi. Ini bukan Yesus yang ditampilkan dari jujur loh, bisa nggak? Bisa, karena Tuhan udah kasih otak terus dan analisa. Kita pun tahu yang ditampilkannya ini adalah kehebatannya. Dia bukan menampilkan Yesus di situ, maka dia tidak layak sebagai seorang pelayan Tuhan. Lalu lihatlah posisi kita ya, sebagai apa kita? Awak sebagai jemaat ya. Gak usah takut, kamu tahu, karena Tuhan memberikan roh kepada kita. Roh Kudus memampukan kita membedakan mana orang benar, mana orang tidak benar. Tapi kuncinya Roh Kudusnya harus ada di sini. Bagaimana supaya Roh Kudus ada di sini? Ya Yesus harus di sini. Selama bukan Yesus yang di sini, mana ada Roh Kudusnya yang bilang? Gak ada. Itu hanya pura-pura. Tapi kalau udah Yesus satu-satunya jujur, gak ada yang lain. Hanya kau yang punya Yesus, tidak ada yang lain. Baru kita bisa membedakan roh. Karena itu karunia membedakan roh. Buah apa? Karunia Roh Kudus. Betul. Baik, sepertinya memang waktu yang membatasi kita ya. Sebenarnya jadwal kita sampai 20.50 untuk sesi tanya jawab, tapi ini sudah pukul 21. Atau masih ada yang mau menanya? Kalau masih ada pertanyaan ini aja, apa-apa. Boleh lah ya. Ada satu dua. Boleh lah kita munculkan sedikit waktunya. Boleh. Apa-apa ya. Kasih karunia. Ada berapa orang langsung kita sebutkan 1, 2, 3. Cukup 3. Ada satu lagi 4. Kau usah tambah lagi. Boleh lah ya 4 ya. Boleh dokter ya. Oke. Dimulai dari Rosmawati. Terima kasih buat kita semua. Mendengar dari tadi sebenarnya berkecamuk dalam hati berkaitan dengan dokter sudah 4 tahun tidak minum obat seperti itu. Nah, kebetulan memang dengan apa yang saya alami, saya berusaha mencoba tidak minum obat seperti itu. Saya doa sama Tuhan, tetapi rasa sakit yang dialami itu tetap ada. Kemudian ya saya cari Seltex, saya cari Diklopena, saya cari beberapa merek obat yang memang bisa akhirnya menghilangkan rasa sakit. Nah, walaupun sebenarnya takut juga, ini pasti berkaitan nanti dengan ginjal seperti itu. Namun dengan doa tadi jujur, ketika sakit saya duduk, saya katakan sama Tuhan, Tuhan sakitnya luar biasa. Walaupun tadi kita berbincang sebentar, jangan bilang sakitnya luar biasa, tapi katakan Tuhan, aku punya Engkau gitu. Namun dengan apa yang saya katakan, bahkan sembuhkan aku Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, karena Engkaulah kepujianku. Tetap juga rasa sakit itu ada. 2 hari berturut-turut, ini sakitnya luar biasa. Yang mau saya tanyakan dong, gimana saya fokus? Sehingga memang Diklopena, Seltex atau apapun obat lainnya tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dikonsumsi setiap saya merasakan rasa sakit. Karena memang sangat kontradiksi dengan yang kita dengarkan dari tadi. Bahkan agak sedikit mengganjal dalam hati saya kalau pelayan itu bolak-balik sakit, ini harus dievaluasi seperti itu. Sampai saya bilang ke teman-teman pelayan yang di belakang, hati-hati kamu sakit.
kamu harus siap evaluasi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke. Coba kita tanya sama Inang. Inang mau sembuh? Mau ya? Kemauan siapa sembuh? Tuhan menyembuhkan kita bukan karena kita yang mau. Itulah yang menguji kita ketika kita sakit. Kalau kita minta Tuhan sembuhkan kita karena kita mau sembuh, Tuhan nggak sembuhkan kita. Kita hanya akan dikejar-kejar oleh ini. Di otak kita itu kita pengen tanpa rasa sakit hidup, betul kan? Hidup ini nggak mungkin tanpa rasa sakit. Nah, kenapa? Karena dunia ini memang penyakit. Ya satu hari kita minum Celebrex, sakitnya hilang. Tapi besok kan kita ketemu lagi dengan orang yang menyakiti kita lagi. Kita ketemu dengan persoalan yang baru. Kita ketemu dengan tugas-tugas yang baru. Lalu kita kerjakan semua itu dengan sungguh-sungguh tanpa kita sadari, itu juga menguras energi. Wajar kalau kita sakit lah. Tapi ketika kita menyadari, ketika kita berbeban berat, letih lesu, mari datang sama Yesus. Untuk apa? Ya supaya kita disembuhkannya, bukan karena kita minta sembuh. Kadang-kadang kita minta sembuh bang, tapi gini, sembuhkan aja Tuhan. Pokoknya sembuh. Padahal kalau dari tadi yang kita bicarakan sebenarnya, ketika Yesus yang masuk, kita masukkan Yesus kota ini, baru dia sembuh. Mungkin tadi lupa nanya, kenapa aku gak minum obat lagi 4 tahun? Karena ketika aku sakit, aku berdoa, aku baca Alkitab, aku baca buku rohani, aku dengar khotbah, aku nyanyi-nyanyi. Hanya itu pekerjaan, dan ini tidak ada. Wajar nggak hilang rasa sakitnya? Karena Tuhan yang Tuhan yang masuk. Aku akan menyatakan diriku, katanya. Yang dinyatakan Tuhan lah Yesus. Aku sabar. Dia mau 4 jam aku baca kitab, aku baca. Bahkan aku bisa nggak sampai sakit ketika aku tahu. Contoh, ini jujur aja, sebagian berpikir nggak ada persoalan itu. Ada kan? Enak kali si Joseph ini, nggak ada masalah. Besar kali masalahku sekarang. Maka ketika aku berpikir besar kali masalahku, sakit banget. Tapi aku harus kembali memasukkan, jangan masalah memikirkan Joseph. Pikirkanlah apa mau Tuhan Yesus dalam hidupmu. Biarlah di situ masalah itu. Sama seperti Paulus yang berkata, biarlah duri dalam dagingku dicabut, tapi Tuhan bilang tidak, karena cukup kasih setiaku untukmu. Biarkan aja persoalan itu, lihat, serahkanlah semuanya itu sama Tuhan. Tugas kita hanya lihat Yesus, apa perintahnya, lakukan. Ketika ada orang menyakiti kita, perintah Yesus adalah kasihilah musuhmu. Berarti ketika ada orang menyakitiku, aku bisa sakit kepala, tapi aku harus ingat, oh apa mau Tuhan sama aku? Oh kasih aja Joseph, gak usah aku balas. Siap. Baru bisa. Jadi bukan Tuhan dalam nama Yesus sembuh. Nah, kalau ada yang bisa seperti itu karena dia udah selesai dengan dirinya. Udah Pak, dia udah fokus, gak ada lagi yang lain yang kuandalkan. Inang tadi masih ingat nama-nama obat. Berarti tanpa sadar masih berharap obat menyembuh. Kalau aku kan tahu kerja obat hanya 24 jam. Berarti makan siang sebentar. Aku tahu itu, enggak. Aku harap obat yang menyembuhkanku karena aku tahu penyebab aku sakit, aku stres gitu loh. Aku hanya bisa enggak stres, Tuhan ku serahkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua persoalan sebenarnya kalau kita baca Alkitab ya, agak panjang ini. Tuhan menghasilkan mujizat dan jalan keluar dari persoalan. 1 Korintus itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan Dia adalah Allah yang setia. Dari semua pencobaan-pencobaan itu sudah
disediakan jalan keluar. Maka ketika aku berada dalam masalah, aku harus pikirkan udah ada jalan keluarnya ini. Udah tenang aja lah aku cuma tinggal tunggu apa yang disuruh Tuhan sama aku. Kalau kata Tuhan ini, oke siap. Tiba-tiba datang panggilan, kau pergi ke sana. Padahal aku lagi ada masalah. Contoh misalnya di sini, ya udah pergilah. Mana ada aku tahu tiba-tiba aku dipanggil ke tangisan ini? Kalau ditanya malas, ya malas lah. Apa yang aku kejar? Mikir masalah pun aku udah bisa pening bilang. Tapi karena aku tahu, kalau aku ke sana, Yesus yang dipikirkan. Kalau Yesus yang kupikirkan, sukacita hatiku, sembuh penyakitku, berikan tepuk tangan untuk Yesus. Jadi dipraktekkan, ya. Nanti juga bilang, baca Alkitab. Haleluya. Baik, selanjutnya Ibu Rizka. Yang mau saya tanyakan kan dokter, kan ada istilah kayak dalam pelayanan ini ada pernah saya dengar hati-hati kalau menolak dalam pelayanan. Itu satu yang mau saya tanya, karena kan katanya ada efeknya kalau kita tolak. Itu aja satu. Yang kedua, contoh kita sakit lah hari ini, kan 2 hari lagi kita mau pelayanan. Sementara kadang kita kan ada tadi rasa ego kan, bisa nyatu itu nanti melayani itu, mana tahu orang itu istilahnya aku yang sakit atau apa segala macam. Tapi kan itu kayak jadi beban gitu kan. Tapi kadang ada yang bilang, oh sakit pun aku bisa ini. Ada juga yang kayak seperti pelayan-pelayan ini kan ada juga yang begitu. Sebaiknya gimana itu dokter? Atau kita tolaknya melayani itu, atau hanya gaya-gayaan aja kita di depan itu? Iya, kurang dia. Terima kasih. Oke, jadi kalau dikatakan hati-hati menolak pelayanan itu berlaku kepada kita yang sudah menyadari kasih karunia. Kalau kita nggak sadar dengan kasih karunia itu, yang perlu hati-hati, ya udah tolak aja. Tapi kalau sekarang Inang merasa tergoncang, kenapa aku disuruh hati-hati ya? Karena dianggap Inang sudah tahu kasih karunia itu tidak kurang. Maka kalau memang ada kesempatan melayani, layanilah. Karena kesempatan itu pun karena Tuhan yang memberikan kesempatan. Bukankah Tuhan tahu apa yang kita butuhkan? Layanilah Tuhan. Ya. Amin. Dan aku pun harus bilang, sering kali sebelum aku mulai pelayanan mau sakit kepalaku. Tapi karena aku beriman dalam nama Yesus, kalau aku sembuh, nama Tuhan yang kupermuliakan, maka aku udah jadi sehat lagi. Tidak pura-pura. Kita nggak perlu pura-pura. Nggak perlu pura-pura. Malah di sini kita akan mengandalkan Tuhan. Terserah Tuhan. Aku masih bisa berdiri juga hanya karena Tuhan. Tapi tanpa sadar nanti masuk otak naik endorfinnya. Mana gambar otaknya coba? Endorfin tadi yang mau kita naikkan supaya muncul analgetiknya, antipiretiknya, antiinflamasinya, anti kankernya muncul semua. Maka kita akan merasa saya bisa ya. Jadi Yesus dulu masuk. Yesus dulu. Kita menjadi sakit karena yang masuk itu bukan Yesus. Yang masuk itu persoalan. Yang masuk itu hal-hal kemegahan dunia. Dua ya, yang bisa masuk ke otak kita, persoalan dan kemegahan dunia. Persoalan dan kemegahan dunia. Hanya itu yang buat sakit. Kalau Yesus yang masuk, kita pasti sehat. Kalau Yesus yang masuk, kita pasti kuat. Tapi kalau yang masuk persoalan dan kemegahan dunia, kalau tak kita pasti sakit. Maka dilarang selalu nonton drakor. Bagaimana drama nanti ya, drakor itu kecanduan dopamin itu. Nanti kita cerita. Sekarang Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang saya sering jadi kendala dalam pelayanan saya lakukan adalah kadang-kadang kita
kewajiban kita, bagi kita sebagai ibu rumah tangga ya. Kadang-kadang misalnya hari ini mau pelayanan nih, kita udah mempersiapkan, jauh hari kita sudah mempersiapkan pelayanan kita. Tiba-tiba pas mau hari pas hari itu ada aja yang bikin kita kesal, yang bikin kita membuat kita jadi penghalang di dalam melayani, gitu kan? Jangan ada semangat. Kadang-kadang banyak hal gitu ya. Jadi itu mengganggu, dan saya tipe orang yang merasa bahwa kalau saya sudah itu masuk, tidak ini, jadi ada perasaan bahwa saya ini tidak layak melayani. Itu jadi kadang-kadang perasaan itu yang membuat saya jadi penghalang di dalam pelayanan. Makanya apalagi saya ya sebagai guru sekolah minggu, melayani di anak-anak sekolah minggu, ketika kita bertemu sama anak-anak harus dengan baik ceria, harus dengan senyum bahagia, itu akan berpengaruh dengan anak-anak. Nah, jadi ketika kita mukanya cemberut gitu kan, anak-anak itu juga akan merasakan, gitu kan? Beban curhat. Jadi yang mau saya tanyakan, kadang-kadang saya melayani di anak-anak sekolah itu kayak ada perasaan munafik gitu loh. Karena saya sebenarnya punya masalah gitu. Saya belum marah-marah berarti baru mau ke gereja sudah marah-marah gitu kan. Jadi seakan-akan saya merasa itu munafik gitu kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apa itu memang disebut munafik ketika saya ketika saya melayani pada hati kesel, itu dosa enggak? Itu munafik enggak? Terus yang kedua yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita ketika kita menghadapi dalam situasi seperti itu? Ya, jadi kalau enggak juga ya. Kalau munafik itu sesuatu yang buruk yang kita lakukan. Artinya kita kata-katanya baik atau dalam pikiran kita baik, misalnya kita bilang, padahal perbuatan kita buruk. Ini kalau itu bukan munafik, itu yang Inang alami jadi didakwa sama iblis. Harus kita ingat, karena proyek kita ini adalah nama Yesus yang mau kita munculkan, maka lawan kita adalah iblis. Maka dalam melayani Tuhan kita harus kenali iblis ini, harus kita bisa deteksi. Iblis itu adalah area-area dalam kehidupan kita yang kita belum selesai. Kita belum selesai dengan itu. Misalnya kalau kita masih bisa kesal karena suami, ketapu juga. Mana suaminya? Oh pasti ya. Iya, wajar ibu kesal sama Pak Step. Kenapa? Karena kalau Pak Step di depan ini, kudus sekali kok. Mari saudara, kita berkata, ulang kali kok. Kayaknya pedulinya sama semua jemaat ini. Nah ya, itu tandanya kita belum selesai dengan Pak Step. Inang harus bisa melihat Pak Step itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sayang sama Pak Step. Maka kalau ada perasaan kesal sama Pak Step, tanpa sadar kita kesal sama Tuhan, itu sadari dulu. Ingat, jangan sampai kesal sama manusia. Karena kalau kita kesal sama manusia, kita sedang kesal sama Tuhan. Padahal kita melayani Tuhan, maka itu akan menyerang di otak kita. Itu akan terjadi serangan di sini. Jadi anggaplah Pak Step adalah manusia. Manusia dia pasti punya masalah. Kalau dia di depan berusaha untuk tetap baik, itu demi nama Tuhan. Banyak memang istri-istri kecewa sama suaminya karena suaminya melayani Tuhan. Aku nggak tahu nanti kita akan sikap ya. Tapi memang Pak Step yang saya lakukan bisa dihitung jari kalau aku itu agak kasar sama istri. Nada suara yang tinggi aja,
itu bisa terjadi. Kalau istriku semua sekarang hanya merasa aku hanya menahan emosi, tapi aku secara sadar bisa sebenarnya marah, tapi dia tahu aku marah itu maksudnya. Aku berjuang sebenarnya jangan sampai marah temanku, tapi dia sadar aku marah, maka dia tetap bilang kamu masih gampang marah. Aku berjuang. Satu hal yang aku bilang, aku jago lah membuat bahaya orang, aku jago, tapi memang sama aku akan pernah berbahaya orang. Iya. Ya. Jadi mana tahu kan si Inang ini rajin pula Pak Step nasihati Inang. Jangan Pak Step, istri jangan dinasihati Pak Step. Alkitab 1 Petrus 3 ayat 7, hormatilah istrimu katanya sebagai kaum yang lebih lemah. Bayangkan, udah mereka lemah, kita hormati. Ya udah nanti makin gitu. Ya, dan Inang pun harus dalam penyadaran penuh. Harus sadar terus ini. Sadar apanya? Setiap detik yang kita jalani itu adalah pemberian Tuhan. Perhitungkan itu terus. Aku masih hidup karena Tuhan. Ya udahlah, kalau ada orang berbuat seperti itu, gak usah overthinking. Anggap aja dia nggak tahu apa yang dia berbuat. Tapi kalau mau di overthinkingkan pun ingat lagi, oh Yesus sudah panggil itu. Pikirkan aja Yesus. Overthinkingnya pikirkan Yesus. Makin overthinking kita tentang Yesus, makin banyak endorfinnya. Tapi kalau kita overthinking memikirkan perbuatan orang, kita pasti akan stres. Wajar akan kita rasakan dalam pelayanan itu bentrok sendiri di kepala kita. Kita merasa nggak layak, kita merasa munafik, itu benar perasaan. Jaya, terjawab itu kecewanya itu. Berarti nanti sesi kedua dan ketiga pemulihan juga batin. Ini banyak terluka nih. Ya tanpa sadar, gereja memang bisa menjadi tempat seolah-olah kita nyaman di sini. Padahal kita datang dari tempat yang melukai kita. Kita datang dari background keluarga papa mama kita. Nih, anak-anak muda, kalian boleh aja senyum-senyum sama aku, tapi aku tahu bukan batu kalian. Nanti maksudnya ketika kita bicara, aku bisa membuat kalian sadar. Atau kalian sebenarnya sedang menyembunyikan, tapi nanti akan sampai pada satu titik kalian tidak sanggup lagi tahan itu. Dan itu harus dengan jujur diakui di hadapan Tuhan. Datanglah Tuhan, Tuhan inilah kecewaku. Ini contoh aja. Kalau kita bisa buka batin sama orang tua kita, pikirkan dulu. Kalau kau bisa hidup sampai sekarang, itu karena pengorbanan papa dan mamamu. Kalau kau bilang papa dan mama gak sayang sama kamu, pikirkan dulu. Tiap detik kamu dulu gak bisa apa-apa, dibesarin, kasih makan, dijaga, kalau sakit dihibur, segala macam itu dilakukan papa mama. Kalau bukan karena baik, kenapa dia lakukan itu? Nah, itu contohnya. Nah, suami istri itu kayak gitu bang. Kan nggak pernah nanya. Nanti Pak Step tanya sama ibu, dulu kok waktu kecil kayak mana rupanya? Ada banyak istri-istri yang kecil sama bapaknya. Bapakku tukang marah katanya. Lalu ketika ketemu sama suami, berharap dia suaminya menjadi bapak juga, tapi tidak bapak tukang marah. Jadi dua kerja kita, satu sebagai suami, satu sebagai sampai kali lagi begini. Tapi semua itu akan selesai kalau di otak ini nanti sama-sama Yesus. Kita hidupkan Yesus. Itu kalau Yesus masuk ke otak selesai semua. Tapi kadang-kadang perlu waktu. Dia perlu dibicarakan, terus ngomong terus tentang Yesus. Jadi pelayanan di sini, gereja adil. Gereja pelayanan kita ini adalah harusnya Yesus terus yang muncul di depan. Yesus. Siapa yang bicara Yesus? Jangan ada agenda pribadi nih. Kalau masuk agenda pribadi di sini, buang aja kalau bisa ketahuan nama. Ama kata dia bisa nengok kan? Tahu ada maksud tapi kalau nggak bilang saja. Gak apa-apa. Daripada dia akan melukai banyak jemaah. Kalau dia sampai melukai banyak jemaah, lah dulu Tuhan Yesus. Harusnya orang datang bertobat, kalau lihat dia nggak jadi bertobat. Buang aja. Ama gak apa-apa. Urusan dia nanti sama Tuhan Yesus. Kalau ditanya kenapa aku dibuang, kau harus ingat Tuhan Yesus gembala yang baik. Bilang. Satu dompetnya hilang, Tuhan Yesus mencari kau. Kalau kami biar bukan di sini sibuk melayani di sini, nanti kau biar cari Tuhan Yesus. Atau kalau dia langsung bertobat,
bilangnya udah bertobat lagi. Oke. Haleluya. Ayo satu lagi. Anak muda. Dan ibu. Oh, pikir abang. Siap. Izin Pak Dokter mau bertanya terkait dengan hamba yang menjadi batu sandungan. Jadi di kantor itu ada seorang kepala kantor, dia rajin melayani, ketika ibadah rutin mingguan juga hadir dan selalu melayani. Tapi untuk kehidupannya sehari-hari itu hidupnya menjadi batu sandungan. Istilahnya banyak hal-hal yang menyakiti mungkin stafnya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita membentengi diri dari roh-roh yang gak benar dan ketika dia melayani kita. Terima kasih. Ibu tahu ya bahwa untuk manusia melayani Tuhan itu kan hanya perbuatan fisik. Tapi apakah di dalam otaknya yang kita bicarakan tadi? Kalau nggak ada Yesus di otaknya dia bisa melayani nggak? Jawabnya bisa. Kalau ini hanya perbuatan melayani, mengikuti liturgi gereja, bisa. Dia membaca mistel, dibacanya orang yang memang bisa baca. Dia membawa pujian, dia bisa nyanyi, jago lagi menyanyi. Artinya apa? Ibu harus bisa memandang dan memikirkan, kalau ada orang berbuat yang jahat, coba pikir saja, apa isi otaknya? Mungkinkah Yesus dan otak kalau dia berbuat jahat? Sama. Maka karena kita menyadari kalau Yesus yang di otak kita, hari ini pun kita, saat ini juga kalau Yesus di otak kita, saya mau katakan hilang, motivasi kita yang jahat itu hilang. Kita tidak punya maksud lagi untuk berbuat jahat kalau Yesus. Tapi kalau ada agenda lain, kita akan menghalalkan segala cara menurut mau kita. Maka kalau ada orang berbuat seperti itu, ampuni aja dulu, supaya ibu tidak menjadi sakit otaknya. Anggap aja, ya udahlah, berat kali ya rupanya untuk bisa melayani dengan benar. Kalau dipikirinnya dia bisa melayani, ya itu urusan dia lah. Kecuali ibu nanti dia akan menjadi kepala, cepat-cepat ibu pecat ini. Ya kan susah, udah tahu ya kan, pecat terus. Masalahnya ibu masih kebal. Tunduklah kepada Tuhan, Tuhanmu. Hai hamba-hamba, tunduklah kepada biar kita sehat. Gak apa-apa, hari ini kita masih di bawah, itu memang rencana Tuhan. Siap Tuhan, dia Tuhanku, dia atasanku. Ya siap. Jangan hakimi, anggap aja dia nggak tahu, dia nggak kenal Yesus, dia nggak mengerti Yesus. Karena kalau dia mengerti Yesus, dia nggak berbuat seperti itu. Sama kayak kita. Amin. Udah sembuh enggak ya? Besok semangat kerja kan? Terima kasih dokter. Tapi ini Pak Mandro katanya minta satu lagi. Oh iya, silakan Mak. Oke, kalau masih mau bertanya, terimalah. Aku tergantung kita ini sekarang. Mohon maaf, Pak dokter, apakah bisa 2 kali, yang lain masih 1 kali? Gak apa-apa, Mak. Kan pertanyaan itu bisa buat kita semua. Baiklah, Pak. Jadi, saya mohon maaf sekali lagi ya, tentang judul topik kita ini, latihan. Apakah menjadi pelayan yang baik dan rendah hati itu bisa dilatih lagi? Kemudian, ya mengingat ini kan judulnya pelatihan, tapi bukan saya bukan a priori terhadap acara kita ya. Nanti bisa diluruskan Bapak ya, karena jam terbang Bapak kan sudah banyak kali. Jadi, apakah menjadi pelayan yang baik dan rendah hati itu bisa dilatih lagi? Dikaitkan dengan banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Bukan itu talenta, tapi saya mau tahu yang diluruskan Pak Dokter. Oh siap. Oke, ya. Itulah penutup. Ya, amin. Nanti saya mau nanya itu, ada gambar otaknya. Gambar otak. Jadi ini berdasarkan otak manusia. Kehidupan seorang manusia itu bergantung 100% kepada apa isi kepalanya. Maka kita tahu sejak dari